Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ninda Nur Afifah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Pengertian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di dalam kelas. Maksudnya, setiap siswa memiliki kemampuan, latar belakang, pengalaman belajar, gaya belajar, kecepatan belajar, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodasi perbedaan ini, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar secara efektif. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik siswa, tetapi juga membantu mereka berkembang secara sosial dan emosional. Lalu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu guru harus memahami kebutuhan dan karakteristik siswa, merencanakan pembelajaran dengan fleksibilitas, mengembangkan berbagai strategi pengajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai guru yang baik harus memahami 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Guru mengidentifikasi dan memahami tingkat kesiapan setiap murid dalam menerima materi pelajaran baru, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih responsif dan adaptif. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Guru dapat mengidentifikasi minat murid untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan relevan, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid itu sendiri yaitu cara seorang murid dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Dengan memahami profil belajar murid, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Lalu, bagaimana cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Cara-cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid. Yang kedua, guru mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, guru dapat menganalisis hasil penilaian formatif. Yang keempat, guru dapat membaca rapot murid dari kelas sebelumnya. Yang kelima, guru dapat berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang keenam, guru dapat mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Lalu, strategi apa saja dalam pembelajaran berdiferensiasi? Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini sendiri yaitu berisi strategi pembelajaran dalam menyampaikan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu sendiri berisikan strategi pembelajaran dalam membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten.
Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini sendiri berisi strategi pembelajaran yang digunakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan produk hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yaitu keterkaitan antara materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1. Pada modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1, merupakan implementasi langsung di mana guru perlu mengembangkan kompetensi dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu murid. Berikutnya, keterkaitan antara materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak merupakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 yang terletak pada penguatan peran guru dengan menawarkan strategi yang memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang inklusif di mana semua siswa terlepas dari kemampuan atau latar belakang mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan berhasil. Keterkaitan antara materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 yaitu pada modul 1.3 pentingnya penerapan visi pendidikan dalam praktik pengajaran sehari-hari melalui pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.1 merupakan salah satu cara bagi guru untuk menerapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga guru dapat mewujudkan visi pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan berpusat pada murid. Keterkaitan yang berikutnya yaitu keterkaitan antara materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya yaitu modul 1.4. Pada modul 1.4, pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah, di mana setiap murid merasa diterima dan dihargai. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.1, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung, yang memungkinkan semua murid merasa diterima, dihargai, serta memiliki kesempatan lebih terlibat dan termotivasi untuk mencapai potensi maksimal mereka. Demikianlah paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.